Bab 039. Widuri pasrah dan tidak berharap apa-apa, tidak juga merasa sakit hati karena dia pun sadar kalau keinginannya sangat berlebihan. Yasa sampai di dalam kamar dan segera menepikan lelahnya. Dia langsung rebahan di atas kasurnya dengan kaki yang menjuntai ke lantai. Dia membuka ponsel lalu membuat pengumuman di grup gengnya dengan perasaan kesal. Dasar Mahmud ngeselin. Ngerepotin. Gerutunya di dalam hati. Gruung-gruung. Yaas. Yas. Suara deru motor bersahutan di depan gerbang. Suara seruan memanggil nama Yasa juga terdengar cukup lantang. Gerbang terbuka dan ada 4 kawan Yasa masuk dengan buah mangga yang masih bertangkai dan berdaun. Didan yang membukakan gerbang sampai tersenyum sumringah melihat kedatangan anak-anak remaja itu. Wah, Non Widuri full senyum nih kalau begini, ucapnya. Ternyata Yasa meminta teman-temannya untuk mencari mangga muda seperti yang Mahmudnya inginkan. Alhasil, beberapa dari mereka datang dan membawa hasil. Absurd banget ya si Yas nyuruh kita nyariin mangga muda begini. Mau jualan asinman apa tuh anak? Melvin ada di sana dan membawa beberapa buah mangga dari rumah neneknya. Tahu nih. Aneh banget. Makin kesini makin kesana aja si Yas. Yasa muncul dan senang karena kawan-kawan menyelesaikan tugas dengan baik. Kagak ngerti lagi gue sama lo, Yas. Mangga muda sebanyak ini mau lo bikin apaan? Tanya salah satu teman Yasa masih keheranan. Nih, Yas. Gue sampai manjat-manjat pohon nenek gue. Kata Melvin. Thanks guys. Besok gue traktir lo pada di kantin sepuasnya. Kata Yasa begitu senang. 111. Lah, lo nggak jawab pertanyaan gue. Jangan pada kepo deh lo pada. Mau main dulu? Biar gue suruh Bi Nunung bawain minuman buat kalian. Isa mengumpulkan semua mangga muda persembahan teman-temannya itu. Tante cantik tuh. Melvin baru menyadari kemunculan Widuri yang sampai melongo dengan mangga muda yang sudah ada di tangan Yasa. Nyokap lo, Yas. Bisik teman Yasa yang lainnya. Yasa menoleh dan memang ada Widuri yang sedang berjalan ke arahnya dengan perasaan takjub karena tampaknya Yasa mewujudkan keinginan si jabang bayi. Yas. Ini apa? Tanya Widuri. Mangga muda. Sebanyak ini. Buat siapa? Ya buat kamulah. Aku nggak mau ya kalau nanti adekku sampai ileran. Jawab Yasa ketus. Teman-teman Yasa melotot serentak terkaget ketika Yasa menjawab pertanyaan Widuri. Adek. Jadi si Yas OTW jadi abang. 112. Nah kan keceplosan. Yasa menyesal karena sudah menjawab pertanyaan Widuri sehingga teman-temannya pun tahu kalau saat ini Yasa adalah calon abang. Terima kasih banyak ya, ucap Widuri pada Yasa dan juga kepada teman-teman Yasa. Sama-sama, Tante. Melvin mewakili menjawab ucapan terima kasih dari Widuri. Ya udah sini, saya bawa ke dalam mangganya, Yas. Widuri mengambil mangga-mangga itu, jumlahnya cukup banyak, pasti berat. Biar aku aja yang taruh di dalam, langsung dibawa ke dapur, kan? Tanya Yasa dengan wajah tidak senang. Iya, bawa ke dapur aja. Tunggu, gue ke dalam bentar, pamit Yasa pada kawan-kawan. Oke siap, Yas. Yasa berjalan ke dalam rumah untuk membawakan buah mangga itu sementara Widuri berjalan mengikuti di belakangnya dengan hati berbunga-bunga. Resiko punya Mahmud,
ya udah pasti bakalan punya adik lagi. Gimana rasanya ya, punya adik dengan age gap belasan tahun? Nggak kebayang aja, entar si Yas diintilin sama adeknya. Nongkrongnya sambil bawa-bawa bocil, haha. Adeknya cewek, terus rewel pengen nempel terus sama si Yas. Haha, bisa marah nggak ya si Yas ke adenya entar? Gemes banget gue bayanginnya. Setelah Yasa jauh, teman-teman Yasa sibuk membicarakan Yasa sambil membayangkan saat nanti adik Yasa sudah lahir. Tapi jika di hadapan Yasa langsung, belum ada satupun yang berani menyinggung dan bertanya lebih lanjut soal calon adiknya Yasa. Melvin dan kawan-kawan tahu kalau Yasa pasti akan bete jika ditanyai soal kehamilan Widuri. Di malam hari, menyudahi hari yang lelah, Bian selalu setia mendengarkan setiap cerita yang istrinya tuturkan. Bian adalah pendengar yang baik. Bahkan malam ini, Bian rela menemani istrinya melakukan perawatan wajah secara mandiri di rumah. Widuri memasangkan sheet mask berwarna hitam di wajah sang CEO, sementara Widuri sendiri memakai sheet 113 mask yang berwarna putih. Masker ini nyaman kok, nggak akan bikin wajah kaku, sambil maskeran masih bisa sambil bercerita, Mas. Widuri merapikan masker itu agar bisa menutupi setiap permukaan wajah Bian. Tapi masker yang kamu pakai aman buat ibu hamil, kan? Nggak ada bahan kimia yang bisa mempengaruhi kehamilan kamu, kan? Aman kok, Mas. Nah, udah rapi, tinggal tunggu 15 menit, baru nanti kita bilas sama-sama. Bian benar-benar pasrah. Wanita mana yang membuatnya pasrah dipasangi masker wajah seperti itu? Tentu saja hanya istrinya seorang. Mereka menunggu cairan esense masker mereka meresap ke lapisan terdalam kulit sambil duduk-duduk di sofa di sudut ruang kamar. Ini biar apa sih, sayang? Apa aku kurang menarik di mata kamu? Tanya Bian yang ingin Widuri duduk di pangkuannya. Biar kulit wajah lebih lembab dan bersih, Mas. Plus biar aku nggak maskeran sendiri, hehe. Oh iya, tadi kamu mau cerita soal mangga muda yang Yas perjuangkan buat kamu, itu gimana ceritanya? Dari mana Yas dapat buah mangga muda sebanyak itu? Ternyata Yasa minta bantuan sama kawan-kawan, Mas. Serius deh, sikap Yasa tuh emang selalu di luar dugaan. Keriting, di sela-sela obrolan, ponsel Bian berdering dan yang menelpon adalah salah satu orang kepercayaannya. Sebentar ya, kata Bian pada Widuri yang masih duduk di pangkuannya. Iya, Mas. Silakan, tukas Widuri lalu hendak beranjak tapi Bian menahan dan mengeratkan tangannya tetap melingkar di pinggang istrinya. Widuri pun tak bisa kemana-mana. Stay, jangan kemana-mana, tetaplah di sini, bisik Bian. Bisikannya adalah perintah mutlak yang tak bisa Widuri tolak. Iya, Mas. Bian mengangkat panggilan telepon itu. Halo, selamat malam, Pak. Malam, apa ada info terbaru? Tanya Bian pada orang kepercayaannya itu. 30 menit yang lalu, Pak Emil dan istrinya terpantau meninggalkan Jogja menuju ke Jakarta. Mungkin akan sampai dini hari nanti. Ternyata Bian memiliki informan khusus yang mengawasi gerak-gerik Emil dan Regita secara intens. Bian memang tak tahan ingin segera menemui keduanya sehingga ia tak ingin kehilangan kesempatan untuk menemui Emil sebelum Emil menjalani kesibukannya lagi yang sedang menjalankan beberapa proyek film secara bersamaan. 114. Oke, terima kasih infonya. Sama-sama, Pak.
Informasi akan saya update lagi nanti begitu Pak Emil dan istrinya sudah tiba di Jakarta. Oke. Kehangatan Bian sedikit pudar saat sedang berbincang dengan orang kepercayaannya itu. Bian akan menemui Emil besok pagi, suasana hati Bian berubah ketika nama Emil disebut. Obrolan itu sangat singkat namun jelas. Samar-samar Widuri mendengar apa yang dikatakan oleh informan kepercayaan Bian. Widuri jadi penasaran apa rencana Bian besok. Mas. Kabarnya Regita sama suaminya sudah meninggalkan kota Jogja. Semoga besok pagi mereka meluangkan waktu buat menjelaskan ke aku kenapa mereka tega sama Yasa. Bian agak emosional, Widuri bisa merasakannya. Dengan lembut, Widuri mengusap dada Bian. Widuri harap, Bian bisa menghadapi Emil dan Regita dengan kepala dingin dan hati yang tenang agar tidak tercipta hal-hal yang tidak diinginkan. Aku tahu, mungkin Yas nggak menyampaikan maksudnya dengan baik, tapi aku yakin kalau Yas cuma mau mamanya tahu kalau Pak Tua itu emang suka main daun muda. Sialnya, Regita malah lebih percaya suaminya daripada mendengar penjelasan Yas. Padahal kamu juga lihat sendiri kan waktu itu. Dia menjalin banyak hubungan gelap dengan banyak wanita. Sampaikan dengan tenang, Mas. Jangan tersulut, dan fokus kita adalah membela hak Yasa. Iya, Yas akan jadi fokusku. Jangan pergi sendiri, setidaknya ajak asisten kamu, Mas. Nggak usah. Ini bukan urusan pekerjaan, ini urusan pribadi. Beberapa orang kepercayaanku udah membantu mengawasi selama ini, tugas mereka sudah cukup sampai di sana aja. Tapi please jangan tersulut emosi ya, Mas. Hindari perselisihan apalagi kontak fisik, aku mohon. Widuri memohon dengan sangat, dengan tatap mata sayu penuh harap yang mampu membius keangkuhan hati Bian saat ini. Oke, aku akan menghadapinya dengan tenang. Bian akan mengingat permintaan Widuri, walaupun Bian juga siap jika harus berselisih dengan Emil dan Regita dan membawa kasus ini ke meja hijau. Mungkin Emil bisa menuntut Yasa atas tindakan kekerasan, tapi Bian juga akan mewakili Yasa untuk menuntut balik pada Emil untuk tuntutan atas perbuatan tidak menyenangkan atas hinaannya terhadap Yasa. Berapa lama lagi maskernya bisa dilepas, sayang? Apa masih lama? Tanya Bian lalu mencoba menyimpan obrolan soal Emil. 5 menit lagi kayaknya, Mas. Sabar ya. Kalau begini, aku nggak bisa memaksimalkan indera penciumanku buat ngendus pundak kamu ini. Bian memainkan jemarinya di pundak terbuka Widuri, karena saat ini Widuri hanya mengenakan lingeri dengan 115 temali tipis yang menggantung di pundaknya. Emangnya ada apa di pundak aku, Mas? Kan itu cuma pundak, goda Widuri sambil memancing. I love the smells, it smells so good. Beneran? Beneran gak bau ikan asin kan, Mas? Widuri jadi ingat dengan hinaan Randy di masa lalu. Cuma orang gila yang bilang wanita sewangi kamu bau ikan asin. Dia pasti emang perlu konseling ke psikiater. Ejek Bian ikut gemas. Widuri hanya tertawa gemas, walau dalam hati masih tersimpan rasa sakit atas siksaan dan hinaan yang setiap hari ia dapat saat masih menjadi istrinya Randy. I love you, I love everything about you. Bisik Bian sambil mengelus lembut perut istrinya. Sudah dipastikan, kalau Bian sudah dalam mode gombal, maka setelah acara maskeran selesai akan ada acara bercinta walau hanya El Ronde. Sejak Widuri dinyatakan hamil, Bian memang cukup membatasi kegiatan panas itu, yang biasanya ingin setiap malam, sekarang cukup 1-2 kali seminggu saja untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, sebab Bian tahu jika kehamilan di trimester pertama adalah kehamilan yang sangat rentan.
Bian tak ingin terjadi hal-hal buruk pada istri dan calon anaknya. Bian pergi lebih pagi dari rumah. Bian berbelok arah dan tidak lurus menuju kantor melainkan pergi menuju ke kediaman Emil dan Regita. 116. Mencurigai Bian yang pergi ke kantor lebih cepat dengan aura berbeda tak seperti biasanya. Diam-diam, Yasa mengikuti Bian. Ternyata benar dugaan Yasa, Bian pergi ke rumah Regita dan Emil. Walaupun pernah berjanji untuk tidak menginjakkan lagi kakinya di rumah itu, tapi Yasa tak ingin timbul masalah baru. Andai nanti terjadi perselisihan baru di antara Bian dan Emil, maka Yasa akan pasang badan untuk sang papa. Dan Yas. Art menyambut Yasa di halaman rumah. Papaku ada di dalam. Tanya Yasa. Iya, Den. Barusan Pak Bian datang, belum 5 menit. Tanpa menunggu lama, Yasa melanjutkan langkah dan ingin mengetahui alibi apa yang akan Emil katakan atas keributan beberapa hari yang lalu. Emil datang menemui Bian yang menunggu sejak tadi di ruang tamu. Emil datang sendiri tanpa Regita. Emil bersikap sangat angkuh, seperti biasanya. Oh, ada tamu penting rupanya. Sambut Emil dengan nada dan senyum sinis. Bian menahan marah, walau bayangan saat Emil menyebut Yasa dengan sebutan, anak setan, terus seliweran di benaknya. Terima kasih untuk waktunya, ada hal penting yang harus kita bahas bersama-sama. Bian berusaha tetap tenang. Emil sudah semakin dekat lalu duduk di sofa single di ruang tamu yang luas itu. Silakan, apa ini soal anak Anda? Ya. Jangan cemas, saya mengurungkan niat untuk mengambil langkah hukum atas tindakan biadabnya terhadap saya. Saya sudah memaafkan perbuatannya, kata Emil masih sok santai. Rasa kecewa dan amarah Bian tak lantas reda dengan keputusan Emil. Bian masih ingin menyelesaikan perkara ujaran hinaan dari Emil untuk Yasa. Bukan saya bermaksud menantang, kalaupun Anda ingin membawa kasus pemukulan itu ke jalur hukum, saya akan ladeni laporan Anda, akan saya imbangi dengan tuntutan atas ujaran hinaan yang Anda lontarkan pada Yasa sebelum kejadian pemukulan itu terjadi. 117. Emil merasa tertantang. Tapi Emil masih bersikap sok tenang, dia berpikir cukup panjang, dia pun sadar diri, berurusan dengan Biantara Perkasa pasti akan jadi perkara panjang nantinya. Easy, Bung. Kita ini kan keluarga, sebelum Anda menghakimi saya, ada baiknya Anda didik anak Anda itu baik-baik. Everybody know, has a rebel. Bahkan sudah mendapat catatan merah berderet dari sekolahnya. Tentu saja saya memiliki alasan untuk bersikap keras pada anak Anda. Tapi tidak dengan sebutan anak setan. Bian mulai tersulut emosi dan sungguh ia gusar dengan sikap Emil. Barulah Yasa muncul di momen itu. Di saat yang bersamaan Regita juga datang dari arah tangga dan segera bergabung di ruang tamu. Saat ini Yasa yang masih berseragam sekolah berada di antara orang-orang dewasa yang sedang adu emosi, membahas soal dirinya. Pah! Yasa membuat Bian tersadar. Yas! Kenapa kamu di sini? Tanya Bian keheranan. Emil menatap benci pada Yasa, sementara Regita menatap nanar dan betapa ingin memeluk Yasa untuk menebus rasa bersalahnya di hari itu. Papa mau coba negosiasi soal proses hukum atas perbuatanku waktu itu. Tanya Yasa, bawaannya memang emosi terus setiap kali berhadapan dengan Emil. Itu urusan kedua, Yas. Papa lagi negur dia soal ucapan kasarnya sama kamu. Emil hanya tersenyum kecut, sikap Emil saat ini sangat memuakkan. Jangan cemas, anak baik. Silakan duduk, anak baik.
Saya sudah memutuskan untuk menarik rencana tuntutan. Maaf kalau waktu itu saya mengancam kamu dan membuat kamu resah. Saya sudah memaafkan kamu kok. Jangan cemas lagi. Belajarlah dengan tenang, dengan serius. Jangan pikirkan soal ucapan saya waktu itu, oke? Berulang kali Emil melontarkan sarkasmenya. Yas. Panggil Regita berharap Yasa mau menyapa dan mencium tangannya. Tapi Yasa masih kecewa dengan Regita, bahkan untuk sekedar menoleh saja Yasa tak sudi. Jadi, Pak Biantara, kita tidak perlu memanjangkan lagi soal ini. Oke. Saya akui kalau waktu itu saya menyebut anak Anda dengan sebutan yang tidak pantas, saya minta maaf untuk itu.